103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DP Mania, tiba saatnya kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan pada pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, Mas Michael Lawadi. Beliau adalah owner dari Welcha Kombucha. Untuk tema kita pagi hari ini DP Mania adalah teh kombucha menyehatkan pencernaan kita. Nah, DP Mania, tahu nggak sih kalian kalau misalkan ada nih ternyata minuman yang sehat dan menyegarkan dan juga sangat baik untuk diminum atau dikonsumsi setiap hari untuk kesehatan kita. Namanya adalah minuman teh kombucha. Minuman teh kombucha ini, DP Mania, adalah sejenis minuman teh hijau ya, yang berfermentasi dengan probiotik yang baik untuk menjaga kesehatan kita, khususnya kesehatan usus atau pencernaan kita. Nah, DP Mania, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu teh kombucha menyehatkan pencernaan kita, apa yang dimaksud dengan teh kombucha dan apa juga manfaatnya ya, minum teh kombucha bagi kesehatan. Nah, untuk lebih menjelaskannya, alhamdulillah sudah hadir di studio Radio DFM Jakarta pada pagi hari ini, narasumber kita yaitu Mas Michael Lawadi sebagai owner Welcha Kombucha. Untuk DP Mania, seperti biasa ya, apabila punya pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini tentang teh kombucha yang menyehatkan pencernaan kita, boleh yuk langsung aja WhatsApp di nomor DFM di 0811 99 10 34. Selamat pagi Mas Michael, bagaimana kabarnya, sehat ya? Pagi Mbak Vika. Macet kah tadi perjalanan gimana? Lumayan tadi pagi. Oke, Mas Michael, ini pertama-tama ya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini kan tentang teh kombucha yang menyehatkan pencernaan kita. Ini bisa dijelaskan lebih detail nggak nih? Apa sih yang dimaksud dengan teh kombucha ini? Oke, teh kombucha itu sebetulnya sederhananya adalah minuman teh hijau, bisa juga teh hitam, yang difermentasi dengan probiotik dan ragi. Oke. Itu secara sederhananya. Sama seperti mungkin Mbak Vika pernah minum yogurt, cuman bahan dasarnya dari susu, kalau ini bahan dasarnya dari teh. Oke, nah ini berasal dari negara mana nih teh kombucha ini, Mas Michael? Oke, secara beberapa histori memang ada yang menceritakan kombucha ini berasal dari Jepang pada Dari saat Jepang, pemerintahan ya? Oke. Kaisar Inkyo sekitar kurang lebih 200 tahun sebelum Masehi. Jadi sebetulnya minuman jadul ya, minuman tradisional Jepang yang kemudian dibawa ke China, kemudian disebarkan ke seluruh dunia melalui jalur sutra. Oke, berarti ini berasalnya, asal-muasalnya dari Jepang ya, Mas Asalnya Michael dari ya? Jepang. Oke, nah ini kan Mas Michael mendirikan usaha Welcha Kombucha. Ini berjualan berarti minuman teh kombucha. Ini sudah berapa tahun nih? Sejak tahun berapa didirikan usaha ini, Mas Michael? Oke, kalau untuk dimulai usahanya kita dimulai sejak tahun 2020 pada saat pandemi COVID. Oh, Saat iya. itu saya memutuskan untuk memulai usaha kombucha, tapi untuk konsumsi dan produksi awalnya hanya konsumsi rumah. Di rumah kita sekeluarga itu sudah hampir 20 tahun. Wah, berarti memang sebelum berjualan ini memang sudah menjadi konsumsi pribadi, konsumsi keluarga ya. Sudah 20 tahun mengkonsumsi teh kombucha ini. Betul, Mbak Vika. Karena apa sih, Mas? Karena banyak manfaatnya untuk tubuh ya? Iya, jadi menurut beberapa paper dan menurut beberapa riset juga, salah satunya dari buku 1000 khasiat kombucha yang ditulis oleh almarhum Dr. Henry Nalan, spesialis onkologi. Jadi beliau menuliskan meneliti kombucha dan menuliskan secara dari sisi medis apa sih manfaat mengenai kombucha. Nah, salah satunya karena kombucha ini mengandung probiotik, jadi fungsi utamanya itu untuk membantu melancarkan sistem pencernaan tubuh manusia. Oke. Berarti dia untuk pencernaan. Berarti hanya fokus di pencernaan kah fungsinya atau seperti apa, Mas Michael? Salah satu fungsi utamanya di pencernaan. Oke. Karena sifatnya kombucha itu suplementasi nutrisi, dia banyak terkandung vitamin, mineral dan juga asam-asam organik yang dibutuhkan sama tubuh setiap harinya. Oke. Nah, ini lokasi persisnya usaha ini di mana? Apakah Mas Michael membuka toko offline atau seperti apa nih? Saat ini toko offline-nya belum, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa. Oh, berarti masih online ya? Kita saat ini B2B,
Oh, Kita B2B. Apa tuh B2B? Mungkin B2B ada yang itu belum tahu. B2B itu kita mensuplai kombucha Oh, ke supply. ke hotel-hotel, restoran dan juga catering, cafe dan coffee shop. Oh, oke. Tapi berarti kalau misalkan online ada nggak? Untuk online juga saat ini masih progres. Oh, Mudah-mudahan oke. tahun ini kita bisa rilis. Sejauh ini banyak konsumen kita yang memesan langsung direct via WhatsApp ataupun Mhm. Instagram. Oke, oke. Nah, ini jika penasaran, mungkin DVM di rumah juga penasaran kan, Mas Michael membuka usaha Welcha Kombucha. Ini boleh tahu nggak nih modal awalnya waktu itu saat awal membuka usaha ini berapa sih? Dan omset per bulannya rata-rata berapa? Kalau boleh di-share, monggo Mas Michael. Saat itu berapa ya? Kurang dari 10 juta sebetulnya, relatif sedikit Mhm, karena usaha kombucha itu relatif simpel dan sederhana. mhm. Jadi tidak membutuhkan dana atau modal yang sangat besar, enggak. Yang dibutuhkan justru tekad dan kemauan. Oke. Berarti tadi berapa? 10 juta, sekitar kurang dari 10 juta ya? Bahkan kurang dari 10 Kurang dari juta 10 saat juta. itu. Mungkin itu untuk membeli bahan-bahannya, Betul, untuk membeli Scooby-nya ya. betul. Nah, mungkin di sini DV Mania juga ada yang bertanya-tanya apa itu Scooby ya. Mungkin boleh dijelaskan nih Mas Michael, apa itu Scooby itu? Scooby itu akronim dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Mhm, Jadi kultur kombucha yang terdiri dari ragi dan bakteri baik atau ya. yang kita sebut probiotik. Mhm, Nah, kultur kombucha ini merupakan aktor utama, aktor mhm. penting yang membedakan teh kombucha dengan teh yang lainnya. Oke, berarti kalau nggak ada Scooby, nggak akan ada teh kombucha ya, Mas Michael? Betul, Betul Mbak ya? Vika. Oke, oke, oke. Ini bisa dijelaskan nggak secara singkat, Mas Michael, gimana proses pembuatan teh kombucha ini dari yang awalnya mungkin dari Scooby-nya diapain, terus prosesnya seperti apa untuk jadi minuman teh kombucha ini? Oke, Mbak Vika Mhm, dan DV Mania. Proses pembuatan kombucha itu sangat sederhana. Jadi sama seperti kita membuat teh manis seperti biasa. mhm, Kita seduh tehnya, kemudian kita masukkan gula. mhm, Nah, yang paling penting adalah setelah dalam kondisi suhu ruangan sudah nggak panas lagi, mhm. barulah kita masukkan Scooby ini dan starter kombuchanya. Oke, starter Gitu. kombucha itu apa? Ini ya, cairan khususnya ya? Jadi sebetulnya ini kombucha juga yang telah Oke, difermentasi cukup lama oke. dan rasanya seperti cuka apel. Asam berarti ya? Sudah sangat Oh, asam. sangat asam. Jadi memang cairan starter kombucha ini yang dipakai terus-menerus setiap kali diproduksi. Ini sangat asam, berarti kalau ini nggak boleh langsung dikonsumsi sama kita ya? Kalau dikonsumsi boleh. Iya, Jadi soalnya Vika juga pernah lihat nih, Mas Michael, di Instagram kan sekarang sudah banyak juga ya influencer-influencer yang membudidayakan si Scooby ini. Mereka banyak tuh bikin video yang mereka minum langsung dari si cairan Scooby-nya. Itu emang nggak betul, apa-apa? betul. Nggak apa-apa. Jadi sebetulnya sama sifatnya seperti cuka Mhm, apel, sama-sama fermentasi. Cuman memang kadar pH-nya sedikit lebih asam oke. dibanding teh kombucha yang lainnya. Tapi apakah itu aman? Sangat aman dikonsumsi. Aman Gitu. untuk lambung, untuk yang punya sakit lambung? Betul. Bagaimana? Kan asam, mengingat ini asam ya? Betul. Jadi untuk DFN Mania dan juga sahabat kombucha yang lainnya, Mhm, nggak perlu khawatir karena kombucha ini meskipun memiliki kadar pH yang cukup rendah, mhm. tapi masih relatif lebih aman. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan asam lambung kita, itu jauh lebih asam pH asam lambung kita Oh gitu. dibandingkan dengan kombucha. Berarti masih aman dikonsumsi sekalipun untuk penderita lambung ya? Ya, memang ada beberapa konsumen yang Mhm, memiliki riwayat mungkin ada GERD mhm, atau ada MAH, mhm. itu disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing, Oke. dikonsumsi dulu dalam perut kosong, kalau kurang nyaman bisa dikonsumsinya setelah makan siang Oh, atau oke. makan malam. Berarti untuk yang punya riwayat sakit lambung atau GERD ya, konsumsi ini bisa setelah makan. Yang jelas Betul, perutnya tidak dalam keadaan kosong ya. betul. Oke, kita balik lagi nih tadi ke bahan baku dalam pembuatan teh proses pembuatan teh kombucha ini nih, Mas Michael. Tadi kan berarti bahan-bahannya harus ada Scooby, terus ada cairan starternya ya. Terus apa lagi, Mas Michael? Untuk bahan-bahannya udah, Itu aja ya? itu saja untuk membuat base atau original kombuchanya bisa dari teh hitam atau teh hijau, Mhm. teh merah atau teh oolong bebas. Oke. Untuk gula pasirnya juga bebas dan pilihan airnya juga sebaiknya antara air filter
atau air yang memiliki kandungan TDS yang rendah. Oh, oke. Berarti nggak bisa air sembarangan air biasa gitu nggak bisa ya? Sebetulnya bisa, karena saya sebelum waktu awal-awal Waktu memulai awal kombucha juga. itu saya trial, saya coba semua jenis air juga untuk membedakan apa sih hasilnya gitu. Ada perbedaan apa enggak. Tetap bisa Oh, tetap berkembang, bisa ya. cuma dari segi rasa ataupun dari segi durasi hari fermentasinya, cepat lambatnya itu juga berpengaruh. Oh, oke. Tapi untuk menggunakan air-air minuman dalam kemasan itu bisa juga. Oke, berarti ini sistemnya tinggal dicampur aja gitu ya antara misalkan tadi teh hitam, teh hijau atau teh oolong dicampur dengan si ekstrak dari cairan si Scooby ini gitu ya? Ya betul, jadi setelah diseduh, sama seperti kita menyeduh teh manis biasa, Mhm. kemudian setelah dingin didiamkan, barulah kita masukkan Scooby dan starter kombuchanya, lalu kita fermentasi selama 1 sampai 2 minggu, atau bahkan ada yang sampai 3 sampai 4 minggu, Oke. tergantung dari cita rasa yang diinginkan. Oke, ini kalau nggak salah memang sudah banyak dijual online ya Mas Michael kayak Scooby-nya ini betul ya? Betul, betul. Jadi sangat mudah, sangat praktis dan mudah terjangkau Mhm. dari bahan-bahan baik teh hijau ataupun teh yang lainnya, gula, air maupun Scooby, starter kombuchanya juga sudah banyak dijual di marketplace. Oke. Jadi sangat-sangat dimudahkan ya saat ini Mbak Vika. Oke, oke. Berarti untuk DV Mania yang mungkin tertarik juga nih ingin membudidayakan Scooby ya untuk bisa membuat teh kombucha berarti bisa dibeli di online store ya. Kalau ke Mas Michael kayaknya belum bisa ya kalau untuk membeli Scooby-nya. Saat ini memang Belum ya? belum, Oke. justru kita terus mengembangbiakan Scooby Mhm. untuk produksi karena Oke. permintaan dari konsumen ataupun dari klien itu semakin meningkat, dan memang Scooby ini juga Scooby yang khusus Mhm. dan mempunyai nilai historis bagi keluarga kita juga, karena Scooby ini sudah menemani kita selama kurang lebih hampir 20 tahun. Wah, cukup lama juga ya. Ya, setia bersama keluarga kita dan menemani hampir 20 tahun. Oke. Nggak kerasa. Dikonsumsi selama itu oleh Mas Michael dan keluarga berarti khasiatnya juga nggak main-main ya. Kalau misalkan khasiatnya nggak ada pasti udah ditinggalin ya, maksudnya sudah nggak dikonsumsi. Ini Betul. artinya dikonsumsi terus-menerus selama 20 tahun berarti konsumsinya luar biasa ini ya. DW Mania. Ini Mas Michael boleh dijelaskan nih. Ini kan Mas Michael bawa beberapa sampel teh kombucha ya yang dipajang di meja kita nih. Boleh dijelaskan ini berapa harga teh kombucha perkemasannya dari yang Mas Michael bawa? Oke, kita saat ini membawa ada 2 ukuran, Mhm. 1 liter dan 250 mili Oke. dengan kemasan kaca semua. Mhm. Untuk 1 liter kita jual di harga 150.000, Oke. dan yang kecil 250 mili kita jual di harga 60.000. Nah, meskipun cukup tinggi, tapi kita ada solusi untuk retur botol. Ini salah Oh. satu upaya kita juga untuk menjaga eh, kelestarian lingkungan, Mhm. dengan konsumen mengembalikan botol akan mendapatkan potongan Potongan harga harga ya? diskon yang sebesar 40.000, Oh, dari lumayan. 150 menjadi 110, dan yang kecil mendapat potongan 20.000 dari 60 menjadi Oh, 40. oke. Ini dengan mengembalikan dan membeli kombucha Welcha, baik kami kombucha Welcha maupun konsumen itu turut membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, berarti ini potongan harganya bisa diberikan pada saat konsumen membeli langsung atau pada saat konsumen baru mengembalikan botolnya yang sudah kosong baru dikasih refund gitu atau gimana nih sistemnya? Caranya cukup mudah, Mhm. jadi pada saat pemesanan via WhatsApp Aha. atau Instagram dan pengiriman, Mhm. kita langsung mengirimkan pesanannya sekaligus mengambil botol kosongnya. Oke. Jadi tidak perlu mengantarkan atau tidak perlu ke tempat produksi, jadi cukup kita yang ke tempat konsumen, biasa ke rumah atau ke kantor. Jadi ditungguin ya biar konsumennya dipindahkan dulu mungkin ke botol yang Oh ada. Oh, enggak. enggak perlu. Jadi pada saat pengiriman Mhm. kita kirimkan dengan botol yang baru, Oh, yang sudah steril, yang tapi sudah mungkin bukan botol kaca ya? seluruh kemasan kita botol kaca Oh, botol juga. kaca. Jadi Oke. hanya ditukarkan saja botolnya. Hmm. Jadi kita tetap memberikan dalam kemasan kaca terus-menerus, Oh, oke. dan botol kosong yang sudah dikonsumsi akan kita pick up, akan kita ambil untuk Oke. kemudian disterilkan di tempat produksi.
Oke. Mas Michael, ini kan Mas Michael membawa beberapa sampel yang dipajang di meja studio kita ya pada pagi hari ini. Boleh dijelaskan mungkin Mas Michael, ini kan ada berwarna-warni nih, ada varian apa saja? Oke, jadi saat ini aku bawa ada 5 rasa, Mbak Vika. Ada yang paling kiri dulu ada leci, kombucha leci. Oke. Kemudian di sebelah kanannya ada kombucha bit dan bunga telang. Oke. Kemudian di sebelah kanan lagi ada strawberry, kombucha strawberry. Oh, yang ini ya? Yang warna Yang merah ya? Oke. Lalu ada original green tea yang warna hijau. Dan yang terakhir yang best sellernya ini ada coffee kombucha. Wah, ini rasa kopi. Oh, bukan rasa kopi, tapi memang dicampur dengan kopi ya? Betul, jadi memang basicnya dari biji kopi yang kita grind, lalu kita seduh dan fermentasi. Oke, ini untuk varian-varian yang lainnya. Ini kayak seperti rasa leci, rasa stroberi itu diberikan perasa aja atau memang ada sari buahnya juga gitu, Mas Michael? Saat ini untuk varian strawberry dan leci memang kita masih memakai perasa, varian sirup. Mudah-mudahan kedepannya kita akan kembangkan untuk varian yang dari sari buah aslinya. Itu saat ini masih dalam riset. Oke, Mas Michael, ini kendala-kendala seperti apa saja nih yang dihadapi dalam usaha teh kombucha ini? Boleh dijelaskan? Kendala-kendala sebetulnya sama seperti pengusaha atau industri minuman yang lainnya. Cuman yang spesifiknya saat ini puji Tuhan udah dari sisi legalitas, Badan POM, izin edar dan halal itu sudah kita dapatkan. Dan itu yang membantu dan sangat berpengaruh dalam kita memperkenalkan kombucha ke masyarakat. Nah, akan jauh lebih aman dan terjamin. Itu salah satu kendala yang dulu awal-awal kita mulai dan akhirnya kita bisa atasi permasalahan itu, kendala itu. Oke, ini Mas Michael kan di Indonesia tadi seperti yang Mas Michael spill ya, belum banyak orang yang tahu, otomatis belum banyak yang jual teh kombucha ini juga belum banyak ya Mas Michael ya? Sebetulnya kalau kita perhatiin itu sudah mulai banyak. Oh, sudah mulai banyak. Oke, kirain belum banyak, jadi mungkin Mas Michael nggak ada saingan ya nih kirain. Kalau untuk saingan pasti ada. Oh, ada setiap ya. industri atau setiap lini bisnis itu pasti ada. Oke, Mas Michael, ini bagaimana nih cara mudah untuk memotivasi atau menginspirasi kepada masyarakat luas dalam berwirausaha? Mungkin boleh ada sedikit tips dari Mas Michael ya? Tips usaha sukses. Mungkin bukan tips usaha sukses, mungkin sharing. Boleh. Untuk teman-teman yang mungkin masih saat ini kerja kantoran atau yang belum menjalankan usaha, sama seperti saya dulu, saya juga basicnya bukan wirausaha, tapi kerja kantoran juga, sama seperti teman-teman DFM Mania. Yang paling krusial adalah tekad ya, atau niat atau tahan bantingnya itu loh Mbak Vika. Jadi memang nggak bisa setengah-setengah, usaha dan tekad kita nggak bisa 50%, 90%, bahkan 100% pun kurang. Bahkan kita harus extra mile, harus lebih dari 101% untuk usaha, pikiran, tenaga, dan waktu kita. 100% kurang berarti harus berapa nih? 1000% ya Mas Michael? Iya, itu aja belum menjamin usaha kita akan survive atau akan maju berkembang, itu aja belum menjamin. Apalagi yang setengah-setengah atau yang mut-mutan nih, kadang namanya mood kan kita naik turun ya. Itu aja sangat berpengaruh. Dibutuhkan tekad yang sangat kuat. Selain itu network, jaringan ya, jaringan, koneksi, mungkin bisa ikut asosiasi, misalnya asosiasi pengusaha atau komunitas. Itu juga sangat berpengaruh, di mana kita sebagai pemula wirausaha itu di fase belajar. Kita banyak belajar, gak cuma dari pengalaman teman-teman atau usaha-usaha yang sudah sukses, kita juga harus belajar dari pengalaman atau usaha yang pernah gagal. Jadi kita bisa belajar dari dua sisi, bagaimana supaya tidak gagal dan bagaimana bisa
bisa termotivasi menjadi sukses juga. Jadi kita belajar dari dua sisi. Oke, belajar dari yang gagal itu agar kita tidak mengulangi kegagalan itu ya, agar kita Betul. tidak mengalami kegagalan itu. Betul, kalau kita Oke. bisa belajar dari orang lain, kita tidak perlu mengalaminya langsung. Oke. Meskipun satu lagi Mbak Tika, Ya, boleh. kegagalan atau kesalahan itu pasti sudah umum Mhm. dalam menjalankan nggak cuma bisnis atau di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ini yang sejauh selama kurang lebih 4 tahun yang saya alami, bahwa kesalahan atau kegagalan dalam satu tindakan atau segala sesuatu itu bukan akhir dari segalanya, atau bukan sesuatu yang momok atau satu hal yang nggak boleh terjadi, nggak mungkin. 80% lebih hal yang kita lakuin adalah kesalahan, kegagalan. Tapi dari situ mencintai atau bersahabat dengan kegagalan, dengan kesalahan, itu hal yang akan lebih menarik untuk kita bisa bisa kita lakukan. Jadi setiap kegagalan atau kesalahan kita bisa menerimanya dengan lapang dada, dan kita bisa bangkit lagi. Gak mungkin line dalam satu garis lurus, planning kita pasti akan berhasil, enggak, pasti jatuh bangun. Lika-likunya pasti jatuh bangun. Tapi gimana cara kita setiap kali jatuh, setiap kali gagal itu bangkit lagi. Bangkit lagi, jangan sampai sekali jatuh menyerah. Wah, jangan sampai ya DFM Mania. Oke deh, wah terima kasih banyak Mas Michael. Ya, ini perbincangannya sangat inspiratif sekali. Terima kasih sudah berkenan waktunya ya Mas, telah berbagi ilmu dan juga informasi nih. Dan tentunya sangat bermanfaat pada acara talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Semoga aja di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema yang lainnya ya Mas Michael ya. Salam sehat dan salam sukses selalu ya Mas ya. Terima kasih juga untuk DFM Mania yang sudah menyimak, memberikan pertanyaan, dan semoga bermanfaat. DFM Mania seperti biasa ya, kita ketemu lagi di Pagi-Pagi Happy jam 7 pagi sampai jam 10 pagi besok ya. DFM Mania kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.